Terima kasih Pastor Yongki, Bu Yongki, semua yang ada di tempat hari ini. Sekali lagi saya mau katakan salam terobosan, salam penuaian, semangat, semangat, semangat ya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sekali lagi selamat hari Sabtu, nggak terasa sudah hari Sabtu. Itu semua karena waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan baik, sungguh sangat-sangat baik. Amin. Saya percaya di momen-momen ini, momen-momen Natal ini ya, kita semua banyak menerima berkat. Betul enggak? Pasti ada ya, terima berkat ya. Dari saudara, dari teman, sahabat, siapapun juga. Kita menerima berkat apa? Berkat Natal, hadiah. Bahkan itu yang ditunggu-tunggu ya sama anak-anak dan sebagainya. Bertukar hadiah, ada acara Natal bersama dan sebagainya. Begitu indah. Tetapi setiap orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk diberkati. Amin. Tetapi untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Sekali lagi menjadi berkat. Bukan hanya pada saat-saat tertentu. Bukan hanya saat-saat momen Natal baru jadi berkat. Tetapi Tuhan mau sepanjang umur hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Tema firman Tuhan pada hari ini. Menjadi berkat sampai akhir. Menjadi berkat sampai akhir. Paulus menulis di dalam Galatia 6 bahwa hidup menjadi berkat itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi harus ada sikap hati yang tulus. Memberi kalau nggak tulus percuma, ya. Ada tindakan, bukan cuma perkataan, tetapi tindakan. Amin. Dan ketekunan yang harus kita pelihara. Sekali lagi, siapa yang siap jadi berkat? Haleluya, amin. Saya mau jadi berkat juga ya. Hari ini kita mau bersama-sama belajar di dalam Galatia 6 ya. Mari kita buka sama-sama Galatia 6. Ada 5 cara untuk menjadi berkat. Yang pertama kita baca di Galatia 6 ayat 1. Berikutnya dikatakan Galatia 6, saling membantulah kamu. Saudara-saudara dikatakan di sini di ayat 1, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini dikatakan kita harus saling melakukan yang terbaik, mengasihi benar-benar. Bukan artinya salah kita menghakimi sendiri. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Amin. Jadi untuk menjadi berkat kita tuh harus mengangkat, bukan menghakimi. Nggak gampang menghakimi. Penghakiman ada di tangan Tuhan. Kita mau memulihkan, bukan mempermalukan. Sesama teman kita, sesama sahabat kita, sesama rekan kita. Kita mau menuntun, bukan untuk memberi label yang tidak baik. Di sini sering dikatakan orang sering kalau ada lakukan kesalahan, si A melakukan kesalahan, si B melakukan kesalahan, dijadikan gosip. Kamu tahu nggak si A? Kamu tahu nggak si B? Kan kasihan kalau kita menggosipkan dalam kondisi yang kita tidak tahu ceritanya misalnya. Tetapi kita mau saling mendukung satu sama lain, terutama di dalam saudara-saudara seiman ini, untuk saling lebih mengasihi. Kita lihat contohnya di Alkitab. Tuhan Yesus
dan perempuan yang berzina. Kalau kita lihat di kisah Yohanes 8, di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, itu Tuhan Yesus begitu kasihnya luar biasa. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ditangkap basah pada berbuat zina. Terus mereka pakai eh, ayat Musa. Bagaimana Musa memberikan perintah? Apakah pendapatmu tentang hal itu? Akhirnya orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat itu mau mencoba Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus apa yang dilakukannya. Dia berkata dengan penuh kasih, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi setelah mendengar perkataan itu, kalau kita baca di Yohanes 8, satu persatu, Bapak Ibu, mereka meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang melempar batu. Kenapa? Karena setiap daripada orang-orang yang hadir di situ pernah berdosa. Begitu juga dengan kita. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Tuhan Yesus aja tidak main hakim. Akhirnya setelah kita melihat hal itu, ada pertobatan. Perempuan itu, Tuhan tanya pada perempuan itu, hai perempuan, di mana orang-orang itu tadi seperti demikian? Ada seorang yang menghukum kamu? Kurang lebih demikian. Dan perempuan itu menjawab, gak ada Tuhan, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau orang lain sering melihat kesalahan, tetapi Tuhan Yesus melihat yang ke depan. Tuhan Yesus mencari kita. Tuhan Yesus penuh dengan kasih, mencari kita orang-orang yang terhilang, supaya kita ditemukan dan kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Amin. Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Amin. Jadi kita mau menjadi berkat ya, dengan saling menjaga hidup kita dengan benar di hadapannya. Amin. Yang kedua, kalau kita lihat Galatia 6 ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita ini tidak mau saling tolong, apakah kita memenuhi hukum Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudari. Di sini dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Amin. Beban itu banyak. Ada beban emosional, beban ekonomi, beban pelayanan, beban pergumulan rohani, dan sebagainya. Setiap orang punya masalah. Amin. Tetapi kita mau di sini Tuhan memberikan perintah. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bahkan di dalam Markus 2 dikatakan sahabat-sahabat yang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Di situ dikatakan pada waktu itu sudah penuh orang berkerumun untuk minta mujizat. Orang datang, tetapi ada orang yang begitu baik, menolong membawa seorang lumpuh, digotong sampai 4 orang. Sampai karena tempat itu sudah penuh sesak, mereka ke atas, ke atap. Sampai terbuka mereka menurunkan tilam, supaya orang lumpuh itu berbaring. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika Tuhan Yesus melihat iman daripada orang-orang tersebut, melihat iman mereka,
Bukan imannya orang yang diangkat tadi, bukan orang lumpuhnya loh. Orang lumpuh tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah. Dia pasrah sama temen yang 4 orang tadi yang angkat. Tapi Tuhan melihat iman mereka. Maka Tuhan tergerak hatinya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka hasilnya apa? Mujizat terjadi. Orang lumpuh itu berjalan. Sekali lagi kita boleh menjadi, hidup kita ini mau menjadi berkat. Ya, bukan cuma terima berkat. Puji Tuhan kita happy terima berkat. Tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat ya. Dengan saling menolong. Mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Begitu kita melihat kasihnya temannya. Sampai itu nggak gampang loh kalau kita perhatikan. Ngangkat orang itu berat. Kita ngangkat nggak mungkin kuat. Makanya mereka bertolong-tolong. Saling menolong. Diangkat bersama-sama. Karena nggak mudah. Tapi ada perjuangan, ada pengorbanan. Tapi banyak orang nggak care, pusing amat. Tetapi di sini kita melihat, di situ tidak dilihatkan, tidak disebut juga di Alkitab. Siapakah 4 orang itu? Nggak ada, nggak tertulis namanya. Tetapi saya percaya, nama orang yang mengangkat orang lumpuh itu tercatat di kerajaan surga, di kitab kehidupan. Amin. Kita lihat lagi Galatia 6, ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Biar kita menjadi berkat dengan hidup tanpa menipu diri sendiri. Sering kita tanpa sadar menipu diri sendiri. Padahal bukan kita bilang kita seperti demikian. Banyak orang yang kelihatannya rohani, ikut pelayanan, kelihatannya rohani. Tetapi hatinya kosong. Dia tidak sungguh-sungguh, tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi motivasinya berbeda. Di sini tidak ada. Amin. Di luar sana ada. Jadi ada orang kelihatannya rohani, kelihatannya baik, tetapi sebenarnya punya maksud. Maksudnya itu yang tidak baik. Ya, menjadi berkat itu perlu integritas. Jadi jangan sampai menipu, enggak tanpa pura-pura, enggak berpura-pura, tetapi apa adanya. Amin. Jadi jangan sampai kita menipu diri sehingga kita merasa paling benar. Jangan sampai kita merasa lebih rohani dari orang lain. Jangan merasa kita ini serba bisa tanpa membutuhkan Tuhan atau tanpa membutuhkan orang lain. Kita perlu Tuhan. Kita perlu sesama kita. Amin. Makanya kita mau jadi berkat, kita mau hidup dengan tanpa menipu diri. Amin. Raja Saul, kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 15, kisah Raja Saul ini sangat unik, nanti dibaca sendiri. Raja Saul 1 Samuel 15. Judulnya Saul ditolak sebagai raja. Kenapa bisa ditolak sebagai raja? Padahal dia sebenarnya ditetapkan sebagai raja. Tetapi apa yang dilakukan di sini kalau kita lihat di 1 Samuel 15? Di situ Saul itu diperintahkan Tuhan untuk membasmi musuhnya sampai antek-anteknya. Kurang lebihnya demikian ya.
sampai nggak habis total. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia memang betul menghabiskan, tetapi dia tidak mentaati 100% apa kata Tuhan. Dia menghabisi musuh tersebut, tetapi pada waktu melihat barang-barang milik-milik orang yang dihabisin itu, kok sayang ya emasnya. Kalau di sini suruh habisin, aduh sayang mobil yang bagus gitu ya. Aduh sayang ini kok bagus sayang dibuang. Dan rakyat yang di situ juga memberikan masukan, jangan dibasmi yang jadi yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Itu di mata Tuhan adalah ketidaktaatan. Akhirnya singkat cerita dikatakan Saul ketahuan nih sama Samuel. Dia tahu kalau dia berdosa. Dia berkata, aku telah berdosa. Sebab telah aku langkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat. Takut kepada rakyat. Bukannya takut kepada Tuhan. Karena itu yang mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya singkat cerita kalau kita lihat di 1 Samuel 15 itu. Akhirnya Saul tidak menjadi raja. Sungguh sesuatu yang tidak baik. Kita nggak mau demikian. Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kita. Tetapi kalau sampai rencana Tuhan itu tidak tergenapi, kita harus koreksi. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Cepat bertobat. Cepat minta anugerahnya. Supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mengakui kesalahan. Tidak pakai topeng rohani. Tidak pura-pura. Memperbaiki diri. Berserah pada Tuhan. Tuhan pasti campur tangan. Amin. Gak ada semua orang yang 100% benar. Tapi kita mau Tuhan yang pimpin hidup kita. Selanjutnya, kalau kita lihat di Galatia 6. Kita lihat Galatia 6 ya, ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, jangan sesat. Ayat ke-7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Tuhan mau kita menjadi berkat dengan menabur hal yang benar. Menabur hal yang benar. Jangan sampai kita menabur hal yang tidak benar. Gak harus berupa materi. Tapi integritas kita ini loh. Kita harus tabur yang baik. Kejujuran kita. Kesetiaan kita. Mau tanggung jawab. Ketaatan kita. Kebaikan kita. Itu biar dilihat semua orang. Dirasakan semua orang. Sehingga apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat respon kita. Apakah kita berespon benar? Apakah kita berespon tidak benar? Tuhan benar-benar mengerti apa isi hati kita. Yang terakhir, menjadi berkat itu kita lihat di Galatia 6. Masih Galatia 6 ayat 9 ke 10. Galatia 6 ayat 11-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi dikatakan tetapi di sini, terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Amin. Jadi marilah kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Menjadi berkat dengan tetap berbuat baik. Amin. Tetap berbuat baik. Jadi waktu-waktu ini waktu-waktu yang singkat. Mari kita pakai momen Natal ini untuk berbuat baik. Memberi yang terbaik, menjadi berkat. Kalau kita melakukan firman-Nya, saya percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Teruslah berbuat baik, meskipun orang tidak melihat. Teruslah kita belajar mengampuni, meskipun tidak dibales kebaikan. Tetapi kita mau dari diri kita sendiri, diri kita yang memulai. Teruslah kita mau melayani dengan segala kerendahan hati. Biarlah kita melakukan yang terbaik, menjadi berkat, hidup finishing strong sampai akhir hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi menjadi berkat itu bukan perkara bakat, bukan perkara keterampilan, tetapi kita mau melakukan firman-Nya. Mau melakukan firman-Nya. Taat sampai akhir hidup kita. Menjadi berkat bukan soal siapa dulu yang memulai. Aku dulu, kalau kamu tidak baik atau kamu nggak menjadi berkat, kamu nggak memberkati, aku nggak mau. Tapi kita mau memulai menjadi berkat. Kembali lagi dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Mulailah dari diri kita. Pakai momen Natal ini sebaik-baiknya. Bukan sekedar momen Natal aja. Tetapi selama-lamanya. 1 tahun ada 12 bulan. Pakai waktu yang ada. Kesempatan itu. Untuk apa? Supaya Tuhan melihat hidup kita berkenan di hadapannya. Amin. Sekali lagi. Di Galatia 6 ini kita mau menjadi berkat sampai akhir. Yang pertama, kita mau membangun. Ya, bukan menjatuhkan. Jaga hati kita. Yang kedua, mari kita saling tolong-menolong. Yang ketiga, jangan menipu diri sendiri. Yang keempat, menabur dengan benar. Dan yang kelima, tetap berbuat baik. Saya percaya hidup kita akan menjadi saluran berkat yang tidak akan pernah habis-habisnya sampai akhir hidup kita. Menjadi berkat sampai akhir. Sikap hati kita bagaimana? Tindakan kita, ketekunan harus dipelihara. Sekali lagi yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu bahwa Engkau mengajarkan kami Tuhan. Bukan saja kami menerima berkat Tuhan, tetapi kami mau menjadi berkat. Dimana kalau kami menjadi berkat Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi berkat sampai akhir hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan, bukan kami, tapi Tuhan yang ditinggikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi kesaksian yang berkenan di hadapan-Mu, yang membangun, yang meneguhkan setiap daripada kami, yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin.